Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mempelajari apa itu fi'il mudhari'. Fi'il itu adalah kata kerja. Di fi'il mudhari' ini kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Coba perhatikan tabel berikut ini ya. Di sini ada domair. Domair itu kata ganti orang ya. Jadi domir di sini ada ana, anta, anti, huwa, ya, nahnu. Ana, kalau kita masih ingat, ana itu saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, huwa dia laki-laki, ya dia perempuan, nahnu kita. Nah, kenapa kita dalam mempelajari bahasa Arab di sini mempelajari kata kerja, kenapa masih berkaitan dengan domir atau kata ganti yang pernah kita singgung di awal pembelajaran. Nah, itulah kenapa ketika di awal pembelajaran saya minta anak-anak untuk tahu dulu dan hafal kata ganti orang dalam bahasa Arab. Jadi kata ganti orang dalam bahasa Arab itu ada 14 ya. Wa huma hum, yauma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Nah, hanya saja di kelas 7 ini anak-anak cukup mengetahui 6 kata ganti ini, kata ganti dasar ini gitu ya. Jadi cukup simpel. Nah, baik, kita masuk langsung ke fi'il mudhari'. Jadi kata kerjanya ini ya yang ada di tabel berikut ini ya. Nah, di sini ada a'malu, ta'malu, ta'malina, ya'malu, ta'malu, na'malu. Nah, di sini anak-anak nggak perlu pusing, nggak perlu ribet dan seterusnya. Kalau kita bisa melihat polanya, insya Allah nanti gampang, tidak perlu susah-susah. Oke, perhatikan di tabel yang pertama. A'malu, ta'malu, ta'malina, ya'malu, ta'malu, na'malu. Nah, di sini perhatikan ya, untuk di nomor yang pertama ya, a'malu, ta'malu, ta'malina, ya'malu, ta'malu, na'malu. Ini kalau diperhatikan kata dasarnya sama, ain, mim, lam, ain, mim, lam, ain, mim, lam, ain, mim, lam, ya, dan seterusnya. Ini kata dasarnya ya. Yang berubah adalah apa? Awalannya ya. Kalau ana, a, anta, ta, anti, ta sama ditambahi ina. Kalau huwa, ya, iya, ta sama dengan anta ya. Kalau nahnu, nah ya. Nah, berbeda halnya dengan kata kerja bahasa Indonesia, yang mana kalau misalkan belajar gitu ya, saya belajar, maka kata kerjanya belajar itu tetap belajar. Begitu juga dengan misalkan kita ganti, kita belajar, maka belajarnya tetap belajar, dia belajar, belajarnya tetap. Nah, untuk bahasa Arab dia kata kerjanya dia mengalami perubahan atau istilah gitu ya. Kalau saya mau belajar maka bahasa Arabnya a'malu gitu ya. Kalau kamu laki-laki mau belajar ta'malu, jadi bukan a'malu lagi tapi jadi ta'malu. Begitu juga seterusnya, kalau kamu perempuan ta'malina, dia laki-laki menjadi ya'malu, dia perempuan jadi ta'malu. Kalau kita belajar jadi na'malu. Nah, ini ke bawah itu sama saja, nanti perubahannya sama saja gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu perubahannya gitu ya. Jadi tanda merah yang ada pada setiap fiil tersebut. Nah, huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf mudhari'ah. Nah, apa itu huruf mudhari'ah? Huruf mudhari'ah adalah mudhari'ah ya. Nah, huruf mudhari'ah ini adalah huruf-huruf fi'il mudhari' gitu ya.
Apa saja huruf mudhari itu? Alif, ya, nun, ya, dan ta, ya, atau disingkat Anita. Nah, coba diperhatikan ya, pada tabel ini kita bisa lihat ada alif enggak, nun ada apa enggak? Oh, di sini ya. Nah, ya mana? Ya, itu ya. Ta ada ini ya. Nah, sehingga huruf-huruf ini disebut huruf-huruf mudhari atau hurufnya fi'il mudhari. Jadi kalau ada alif, nun, ya, ta di awal kata, pasti dia fi'il mudhari, gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman cukup menghafal saja. Nah, kalau saya gampangannya, mudahnya adalah sebentar. Yang ini buat latihan. Nah, mudahnya ini saya sering katakan di kelas itu ya. Jadi untuk kata ganti yang perempuan itu yang mana sih? Anti, iya, ini perempuan ya. Ana itu bisa laki-laki bisa perempuan, anta itu untuk laki-laki, wa laki-laki, nahnu bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, untuk anti dan hiya ini mohon maaf ya, tidak untuk mendiskreditkan perempuan, tapi di sini kita perhatikan bahwasanya perempuan ini unik. Nah, gampangannya rempong lah gitu ya. Nah, kalau diperhatikan ana di sini cukup a malu ya, alifnya bisa kelihatan gitu ya. Kalau anta, nah, tak malu. Nah, kalau laki-laki lagi ini ya, huwa ya malu, nahnu nak malu. Jadi mengambil gitu ya dari beberapa ini. Nah, untuk perempuan coba diperhatikan, anti ini ada tak malina, ada tambahan ina gitu ya. Hiya di sini dia perempuan, jadi tak malu gitu ya. Nah, tak malu ini kan sama dengan anta. Anta juga tak malu. Nah, membedakannya bagaimana? Membedakannya yaitu di konteks kalimat. Ini nanti ada kalimat, itu bisa kelihatan artinya dia perempuan atau kamu laki-laki nanti di dalam kalimat. Nah, kalau seperti ini saja itu tidak bisa kita bedakan gitu ya. Oke. Jadi kita di sini bisa memahami ya bahwasanya perempuan ini agak unik ya. Jadi dia perubahannya agak rempong gitu ya kalau saya bilang. Oke. Anita. Nah, kita paham di sini. Jadi teman-teman cukup hafalkan saja gitu ya. Kalau ana itu berarti a. Kalau anta ta. Kalau anti ta sama di belakangnya ditambahi i. Nah, jadi misalkan tak malu gitu ya. Nah, di sini hasilnya jadi bukan lu lagi tapi kasroh gitu ya, di kasroh. Nah, karena apa? Di sini ada ya gitu ya. Di sini ada ya makanya di kasroh. Jadi bukan tak maluina ya, bukan tak maluina tapi langsung tak malina. Seperti itu. Nah, terus kalau huwa itu ya malu. Iya, tak malu sama dengan anta. Terus nahnu nak malu. Nah, teman-teman kalau hafal domirnya ana, anta, anti, huwa, ya, ahnu, ini mudah ya. Ana hanya diambil jadi a malu, anta tak malu gitu ya. Nah, anti ini yang rempong ya karena perempuan, jadi memang harus dihafalkan ta sama i. Nah, perubahannya huwa ya malu, ya-nya ya. Dia tak malu kayak anta gitu ya. Nahnu nak malu. Oke, seperti itu hingga dihafalkan. Oke, cukup ya insya Allah. Nah, jadi kata gantinya seperti itu. Nah, ini nanti sama saja dengan bawah-bawahnya, ini sama saja ya. Minum itu sariba yasrobu. Oke, kalau saya minum asrobu, kita minum nasrobu, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut latihan soal. Nah, kalau hafal tadi silahkan teman-teman mulai ditebak gitu ya. Nah, misalkan saya ambil kata misalkan darusa ya darusu. Jadi darusa itu fi'il madhi, fi'il mudhari'nya adalah ya darusu. Nah, misalkan saya ambil ya darusu gitu ya. Ya darusu. Ya darusu ini belajar gitu ya. Belajar.
Nah, kalau saya belajar maka ya-nya ini diganti gitu ya. Ini jadi yadrusu ini kata dasarnya ya. Nah, kata dasarnya di dalam bahasa Arab itu pakai domir huwa, yaitu dia laki-laki. Nah, kalau yadrusu jadi apa? Nah, tadi kita hafal kalau anak a di depan itu ya. Jadi ya-nya diganti alif, adrusu gitu ya. Adrusu. Kalau anta, nah alifnya diganti atau ya-nya diganti jadi tadrusu gitu ya. Nah, kalau anti, nah ini rempong tadi kan ya. Nah, kalau anti tadi ta di depan terus ditambahi i, nah jadi tadrusina. Ingat ya, langsung i, jangan tadrusuina, jangan gitu ya. Oke, tadrusina. Kalau huwa, nah huwa ya ini, huwa itu yadrusu gitu ya, huwa yadrusu. Oke, kalau hiya itu sama dengan anta ini ya, sama dengan anta, tadrusu. Oke, nahnu tadi masih ingat apa? Nah, nadrusu. Oke, jadi gampang gitu ya. Nah, tinggal anak-anak nanti dihafalkan. Jadi ya'malu itu bekerja, kata bayak tubuh menulis, yaqra'u membaca, dan seterusnya. Nah, jadi kosakata ini memang harus dihafal, tapi untuk perubahannya cukup dihafal Anita ini tadi gitu ya. Nah, jadi untuk merubah menjadi saya membaca, saya makan, dia makan, kamu minum, kita duduk, itu ya tadi pakai rumus tadi Anita tadi yang sudah kita hafalkan, alif, ta, ina, ya, ta, na, seperti itu. Oke, di sini mungkin cukup sekian. Jika kurang jelas silahkan tanya langsung, bisa WA saya atau komen di kolom komentar. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.